karim yang diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah, dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi. Namun akan datang suatu masa Al-Quran akan diangkat kembali ke langit, sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia, dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hukum salat sambil membaca Quran. Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, salat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul sholat, dan terakhir adalah Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka, dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf. Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Quran Surat Al-Isra. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran yang memiliki hukum mahar. Dalam Islam tak lagi memilikinya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu, tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari, dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar Arash, bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar Arash seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah.
Hadis riwayat Ad-Dailami. Wallahu a'lam bishawab.